Now, energize and detonate. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya bisa berpindah tempat dalam sekejap? Dari rumah langsung ke kantor tanpa harus terjebak macet dan polusi, mengirim paket Anda tanpa harus menunggu, atau bahkan dari bumi ke Mars hanya dalam dengan sekejap mata. Nah, konsep ini dikenal dengan istilah teleportasi, sebuah teknologi canggih yang sering kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Tetapi, apakah ini mungkin di dunia nyata? Faktanya, ilmuwan telah berhasil membuktikan teleportasi ini. Tapi jangan berharap seperti yang ada di film-film ya. Kita akan melihat fenomena ini dari dua sisi teori besar ilmu fisika, yaitu mekanika kuantum dan kemudian teori relativitas. Simak sampai selesai ya. Istilah teleportasi pertama kali dipopulerkan pada tahun 1931 pada buku Charles Fort berjudul Law, untuk menjelaskan suatu fenomena perpindahan jarak jauh yang terdiri dari dua bahasa Latin, yaitu tele yang berarti jauh dan portare berarti membawa. Atau secara lebih formal kita definisikan teleportasi sebagai perpindahan sebuah benda dari titik satu ke titik lainnya tanpa harus melewati dimensi ruang. Dalam video ini, kita akan membahas teleportasi dari sudut pandang mekanika kuantum dan relativitas. Pemahaman manusia tentang alam semesta sangatlah terbatas, karena keterbatasan indera manusia. Jika kita melihat bola biliar yang saling bertumbukan, kita akan melihat mereka bergerak dalam garis yang kontinu dan dapat dengan jelas kita prediksi. Kerangka berpikir ini sangatlah relevan kita gunakan dalam penggunaan sehari-hari dengan intuisi manusia kita, yang kita kenal dengan istilah mekanika klasik. Namun, jika kita mengamati partikel-partikel yang sangat kecil dengan ukuran nano, piko, femto, atau hingga atometer, yaitu sekitar 10 kali 10 pangkat min 18 meter, dunia akan terlihat sangat aneh bagi manusia. Kita tidak dapat dengan jelas melihat gerakan partikel secara kontinu, karena gerakannya akan patah-patah atau diskrit. Hal ini dikarenakan energi yang dikandungnya tidaklah kontinu, melainkan terdiri dari paket-paket diskrit, terkuantisasi, atau dikenal dengan istilah kuanta, sehingga kita menyebutnya mekanika kuantum. Dalam dunia yang aneh ini, banyak sekali fenomena yang tidak bisa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti perilaku gerakan partikel padat, yang seperti gelombang, ketidakpastian lokasi dari suatu partikel, dan banyak lagi. Mari kita mulai perdalam pembahasan kita dengan pertama-tama membahas eksperimen Schrödinger's cat. Pada tahun 1935, Erwin Schrödinger membuat sebuah eksperimen pemikiran. Bayangkan kita menaruh seekor kucing di dalam kotak tertutup, bersama dengan sebuah racun dan sumber radioaktif. Jika detektor radioaktif mendeteksi radioaktivitas, wadah pembawa racun akan pecah dan membunuh kucing tersebut. Dalam dunia kuantum, kita dapat menginterpretasikan bahwa kucing tersebut dapat dalam keadaan hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Sampai kita membuka kotak tersebut, baru dapat kita lihat apakah kucing tersebut hidup atau mati. Hal ini menunjukkan adanya dua kondisi yang terjadi secara bersamaan, atau superposisi kuantum dari kedua kondisi atau state, dan sangat penting untuk menjawab permasalahan Copenhagen interpretation pada saat itu. Oh ya, ini hanya eksperimen pemikiran ya, tidak ada kucing yang benar-benar mati dalam eksperimen ini. Interpretasi ini juga bertujuan untuk menjawab sebuah artikel EPR atau Einstein-Podolsky-Rosen yang membahas tentang quantum superposition yang tidak sesuai intuisi, yaitu sistem kuantum dari dua partikel tidak terpisahkan. Bahkan, jika partikel tersebut dideteksi jauh dari lokasi kontak terakhirnya. Salah satu contoh kondisi kuantum yang diibaratkan sebagai hidup atau mati
dalam analogi ini adalah spin dari partikel misalkan elektron. Spin pada elektron adalah sifat intrinsik yang menggambarkan momentum sudut kuantum partikel. Meskipun elektron bukan benda fisik yang berputar. Spin adalah karakteristik fundamental elektron, seperti halnya massa dan muatan listrik. Spin memiliki nilai tertentu dan arah. Spin dapat berada dalam dua kondisi, yaitu spin up dan spin down. Fenomena keterikatan dua kondisi kuantum tanpa bersentuhan yang misterius ini pada akhirnya dikenal dengan istilah quantum entanglement, atau pada saat itu sangat terkenal di media disebut oleh Albert Einstein sebagai spooky action at a distance. Bayangkan dua buah bola biliar subatomik yang saling terentangle. Jika kita mengukur spin bola pertama dan menemukan bahwa ia spin up, maka secara instan kita tahu bahwa partikel bola kedua akan memiliki spin down atau sebaliknya. Kemudian, bayangkan bola pertama yang berputar spin up tadi diletakkan di bumi, kemudian satu bola lainnya yang berputar spin down kita bawa ke bulan. Jika kita ubah bola yang di bumi menjadi spin down, maka bola yang di bulan akan berubah secara tiba-tiba menjadi spin up, tanpa adanya transmisi data antar keduanya. Fenomena ini bukanlah sekedar model atau hipotesa. Salah satu eksperimen yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Alain Aspect pada tahun 1981 menggunakan foton. Dalam eksperimen ini juga, Aspect juga membuktikan pelanggaran dari pertidaksamaan Bell dan melawan pandangan lokalitas Einstein yang mengikat batas kecepatan transfer informasi dengan kecepatan cahaya. Banyak lagi eksperimen penting lainnya, salah satunya akhir-akhir ini pada tahun 2017, China juga meluncurkan satelit Misius yang memanfaatkan prinsip quantum entanglement untuk komunikasi. Mereka mengirimkan pasangan foton yang terpisah dengan jarak lebih dari 1120 km. Dengan quantum entanglement, komunikasi data tidak melibatkan jejak yang terdeteksi, yang sangat penting untuk komunikasi yang rahasia dan bebas dari hacker. Nah, sekarang apakah mungkin teleportasi secara kuantum ini dilakukan untuk manusia? Teleportasi kuantum yang telah berhasil dilakukan pada partikel kecil seperti foton dan atom menghadapi tantangan besar jika diterapkan pada manusia. Manusia terdiri dari triliunan atom, dan untuk melakukan teleportasi kuantum, keadaan kuantum setiap partikel harus dipindahkan dengan sempurna, yang membutuhkan pemrosesan informasi yang sangat besar. Tubuh manusia memiliki sekitar 7 miliar atom, atau sekitar 7 kali 10 pangkat 27 atom. Menurut perhitungan yang pernah dilakukan di Universitas Leicester di Inggris, jika kita ingin mentransfer data dari seluruh atom di tubuh manusia ini, seperti mentransfer file, dibutuhkan daya sebesar 10 gigawatt jam, setara dengan energi yang cukup untuk menyalakan sebuah kota. Dengan teknologi saat ini, proses transfer ini akan memakan waktu sekitar 4,8 triliun tahun, jauh lebih lama dari usia alam semesta. Jadi, jalan kaki masih menjadi solusi yang lebih cepat dari teleportasi untuk manusia saat ini. Selain itu, proses pemindahan dan penyimpanan data kuantum untuk seluruh tubuh manusia belum dapat dilakukan dengan teknologi saat ini. Prinsip ketidakpastian pada mekanika kuantum memiliki konsekuensi pada pengukuran lokasi partikel, sehingga membuatnya sulit untuk memastikan lokasinya secara pasti. Dapat dikatakan bahwa informasi kuantum ini sangatlah rapuh. Kemudian, keterkaitan antara fisika kuantum dan klasik seperti struktur biologis dan kesadaran juga menjadi kendala besar. Dengan demikian, meskipun teleportasi kuantum mungkin dapat diterapkan pada sistem yang kecil, teleportasi manusia masih jauh dari kemungkinan dalam teknologi saat ini. Baik, sekarang kita tinjau teleportasi ini dari sudut pandang teori relativitas umum. Jika mekanika kuantum adalah bahasa untuk partikel-partikel subatomik, relativitas umum adalah kerangka mekanika untuk objek-objek yang sangatlah besar,
seperti bagaimana cara kerja gravitasi dan perilaku ruang dan waktu yang lagi-lagi di luar intuisi manusia. Mungkin kita sudah belajar fisika di sekolah tentang hukum gravitasi yang dijelaskan oleh Isaac Newton. Newton pada abad ke-16 dengan sangat baik dan akurat mengkuantifikasi bagaimana gravitasi menarik apel atau tubuh manusia kita ke bumi, atau planet-planet yang mengorbit mengelilingi matahari, dan menjadi salah satu teori yang mengubah peradaban manusia baik secara sains ataupun teknologi. Namun Newton tidak benar-benar menjelaskan bagaimana gravitasi ini bekerja secara mendalam. Sampai pada abad ke-20, Albert Einstein mengusulkan sebuah teori yang cukup gila. Albert Einstein menjelaskan gravitasi melalui teori relativitas umum yang diterbitkan pada tahun 1915. Berbeda dengan pandangan Newton yang menganggap gravitasi sebagai gaya tarik-menarik antar dua objek, Einstein melihat gravitasi sebagai melengkungnya ruang dan waktu akibat adanya massa dan energi. Menurut Einstein, massa atau energi menyebabkan ruang dan waktu melengkung, dan objek yang bergerak dalam ruang waktu yang melengkung ini akan mengikuti lintasan yang dipengaruhi oleh kelengkungan tersebut. Ini seperti gambaran sebuah bola berat yang diletakkan di atas permukaan kain elastis. Bola tersebut akan membuat kain melengkung, dan objek lain yang diletakkan di dekatnya akan bergerak mengikuti lingkungan tersebut. Dengan kata lain, benda tidak tertarik oleh gaya gravitasi, melainkan bergerak melalui ruang waktu yang melengkung akibat massa. Sebagai contoh, planet mengorbit matahari bukan karena gaya tarik yang bekerja langsung antara keduanya, tetapi karena matahari menyebabkan ruang waktu di sekitarnya melengkung dan planet-planet bergerak mengikuti lengkungan tersebut. Oke, lalu apa hubungannya dengan teleportasi? Konsekuensi dari teori relativitas umum adalah fenomena yang disebut dengan wormhole. Wormhole adalah konsep teori fisika yang menggambarkan sebuah terowongan atau jembatan dalam ruang waktu yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh satu sama lain. Dalam teori relativitas umum Einstein, ruang waktu bisa melengkung oleh massa atau energi. Dan wormhole adalah salah satu solusi matematis yang menggambarkan lengkungan ekstrim dalam ruang waktu yang bisa menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh dalam cara yang lebih efisien. Secara sederhana, wormhole dapat dianggap sebagai jalan pintas antar dua titik dalam alam semesta, yang memungkinkan perjalanan antara keduanya dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada perjalanan biasa melalui ruang konvensional. Dalam beberapa teori fisika dan fiksi ilmiah, wormhole kadang-kadang digambarkan sebagai pintu yang memungkinkan teleportasi fisik, di mana seorang atau objek dapat bergerak dari suatu titik ke titik lain yang jauh dalam sekejap, tanpa harus melewati ruang antara keduanya. Berbeda dengan teleportasi kuantum, metode teleportasi ini tidak perlu memindahkan atom satu persatu, melainkan memindahkan ruang dan waktu yang memungkinkan objek bisa langsung melalui jalan pintas tersebut, seperti pintu kemana saja dari Doraemon. Namun, secara ilmiah, konsep ini masih spekulatif dan belum terbukti secara eksperimen seperti quantum entanglement. Meskipun wormhole bisa memungkinkan perjalanan antar titik dengan cepat, tantangan besar yang harus dihadapi adalah keberadaan dan kestabilan dari wormhole itu sendiri, serta masalah besar terkait dengan energi negatif yang diperlukan untuk menjaga agar wormhole tetap terbuka. Jadi, meskipun teleportasi kuantum dan teori wormhole memberikan gambaran yang menarik tentang kemungkinan perjalanan cepat melalui ruang dan waktu, kita masih jauh dari mewujudkannya dalam kehidupan nyata, terutama untuk manusia. Ilmu pengetahuan telah melangkah jauh dalam memahami konsep-konsep ini, tetapi tantangan besar dalam permodelan fisika, matematika, dan teknologi engineering masih sangat terbatas bagi kita untuk memanfaatkan teleportasi ini seperti yang kita lihat di film-film.
Namun, bukan berarti impian ini tidak mungkin tercapai di masa depan. Siapa tahu, Anda dapat ikut menjadi bagian dari sejarah perkembangan teknologi ini. Terima kasih telah menonton. Jika kalian terkesan dengan penjelasan tentang teleportasi dan ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang topik menarik lainnya di dunia sains, atau sekedar menambah wawasan untuk obrolan tengah malam di tongkrongan Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tinggalkan juga komentar di bawah tentang pendapat kalian atau pertanyaan yang ingin dibahas lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.